Oke, tadi rampak ya. Oke, siap. Udah direkam belum? Udah, ya. Satu, dua, tiga. Nih mic-nya. Mic-nya nih. Jangan di dada ngomong gini. Jangan Ya, tekan kan? Dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saking kula kelompok 3, kelompok Pekalongan. Asma kula Teuku Alenas. Asmakula Sanas Amira Kirana. Asmakula Sandi Zafran Darmawan. Asmakula Muhammad Naufal Al-Ghozi. Asmakula Usna Mufidah. Wayang kulit. Wayang kulit adalah seni pertunjukan bayangan tradisional Indonesia, khususnya Jawa, yang menggunakan boneka pipi berbahan kulit kerbau atau sapi yang diukir. Sejarah wayang kulit. Wayang kulit ini adalah seni bayangan tradisional Indonesia yang berevolusi dari ritual pemujaan leluhur kuno menjadi media dakwah Islam oleh Wali Songo melalui adaptasi epik Hindu-Buddha hingga akhirnya diakui UNESCO sebagai warisan dunia karena kedalaman filosofi dan seninya. Makna wayang kulit. Wayang kulit adalah seni pertunjukan tradisional Jawa yang syarat makna filosofis, berfungsi sebagai media pendidikan moral,
dakwah, dan hiburan yang melambangkan perjuangan abadi antara kebajikan dharma dan kejahatan adharma. Wayang sering dimaknai sebagai bayangan kehidupan manusia di mana dalam bertindak sebagai penggerak spiritual, menyampaikan pesan religius, budaya, dan kearifan lokal. Tujuan wayang kulit. Wayang kulit bertujuan sebagai media tuntunan, tontonan, dan tatanan yang menyelaraskan hiburan estetis dengan pendidikan moral, dakwah religi, serta sarana kritik sosial bagi masyarakat. Melalui simbolisme, bayangan, dan lakon epik, pertunjukan ini berfungsi melestarikan nilai-nilai kearifan lokal sekaligus menjadi sarana ritual untuk keseimbangan spiritual dan harmoni kehidupan. Jadi monggo paton bisa ngelangkai bangkenya kosok biasa atas sebelumnya oleh ngopang dan itu berat dadamu lawan krono ikamu. Batik Jawa Tengah. Batik Jawa Tengah adalah seni pewarnaan kain tradisional menggunakan teknik rintang warna dengan lilin atau malam yang secara etimologi berasal dari kata bahasa Jawa amba atau menulis dan tik atau titik yang mencerminkan ketelitian dalam pembuatannya. Sejarah batik Jawa Tengah. Batik Jawa Tengah berkembang sejak abad ke-9 dan mencapai puncaknya di Kerajaan Mataram Islam sebagai tradisi eksklusif keraton yang syarat filosofi spiritual. Seiring meluasnya perdagangan, seni ini menyebar keluar istana hingga ke pesisir utara, melahirkan keragaman gaya dari motif klasik simbolis hingga motif pesisiran yang dinamis dan berwarna. Makna batik Jawa Tengah. Batik Jawa Tengah, khususnya gaya Surakarta atau Solo dan Yogyakarta, memiliki makna filosofis yang sangat dalam. Seringkali dianggap sebagai doa atau harapan bagi pemakainya. Tujuan batik Jawa Tengah. Batik Jawa Tengah bertujuan sebagai media komunikasi visual dan doa yang manifestasikan dalam simbol identitas sosial, sarana ritual adat, serta penanaman nilai etika kehidupan. Melalui motifnya, batik berfungsi menjaga keseimbangan spiritual dan melestarikan kearifan lokal sekaligus menjadi instrumen ekonomi kreatif yang memperkuat jati diri budaya masyarakat. Masyarakat Pekalongan meyakini keberadaan Kampung Batik Kauman sudah ada sejak tahun 1850-an. Meski tidak seramai Kampung Batik Kauman yang ada di Solo, para pengunjung yang datang bisa langsung memilih rumah pengrajin batik yang ingin didatangi. Saya pun mendatangi salah satu rumah industri pengrajin batik yang tengah melakukan produksi kain batik. Memasuki rumah industri ini, langsung terlihat bagian dapur pembuatan batik yang masih tradisional. Suasana khas tempo dulu langsung bisa dirasakan. Rumah Joglo. Rumah Joglo merupakan rumah tradisional khas masyarakat Jawa, khususnya di Jawa Tengah, yang secara etimologi berasal dari singkatan kata tajuk loro, dua tajuk, merujuk pada bentuk atapnya yang merupai gunung sebagai simbol sakralitas bagi masyarakat agraris. Sejarah Rumah Joglo. Secara historis, Rumah Joglo merupakan simbol status bangsawan yang dibangun dari kayu jati.
berkualitas dengan biaya tinggi. Struktur utamanya mengandalkan 4 tiang soko guru dan susunan tumpang sari yang secara filosofis melambangkan kekuatan serta keharmonisan hubungan antara manusia, alam, dan sesama. Makna rumah joglo. Makna rumah joglo berakar pada nilai spiritualitas Jawa yang melambangkan keseimbangan antara manusia, alam, dan Tuhan. Nama joglo sendiri berasal dari kata tajuk loro, dua gunung, yang merujuk pada bentuk atapnya yang menyerupai gunung, tempat yang dianggap tinggi dan sakral dalam filosofi Jawa. Tujuan rumah joglo. Rumah joglo bertujuan sebagai pusat harmoni kehidupan yang menyatukan fungsi hunian privat dengan ruang sosial dan spiritualitas Jawa. Secara arsitektural, struktur pendapatan terbuka bertujuan untuk mempererat silaturahmi masyarakat, sementara bagian dalam rumah berfungsi menjaga kesakralan privasi keluarga serta menunjukkan kewibawaan dan status sosial pemiliknya. Tari Bedaya. Tari Bedaya adalah tarian klasik sakral dari keraton di Jawa Tengah, Surakarta, dan Yogyakarta yang dibawakan oleh 9 penari wanita sebagai simbol keseimbangan semesta dan 9 lubang hawa manusia, babahan hawa sama. Sejarah tari bedaya. Tari bedaya secara historis diyakini sebagai ciptakan Sultan Agung atau simbol pertemuan spiritual penambahan Senopati dengan Ratu Kidul, menjadikannya tarian pusaka sakral untuk upacara penobatan raja. Gerakannya yang anggun dan tenang mencerminkan falsafah pengendalian diri serta penghormatan mendalam masyarakat Jawa terhadap Tuhan dan leluhur. Makna dari bedaya. Tari bedaya bermakna sebagai simbol kesucian batin dan harmoni alam semesta yang memprestasikan pengendalian 9 nafsu manusia serta hubungan spiritual antara raja dengan kekuatan adikodrati. Tujuannya adalah sebagai ritual sakral penobatan raja, sarana meditasi untuk memohon keselamatan negara, serta bentuk penghormatan tertinggi dalam tradisi keraton yang melambangkan kewibawaan dan kesinambungan budaya. Tujuan tari bedaya. Tari bedaya bertujuan sebagai upacara ritual sakral untuk memperingati kenaikan tahta raja serta memohon keselamatan, kemakmuran, dan keseimbangan bagi seluruh kerajaan.
Upacara sekaten. Upacara sekaten adalah tradisi tahunan di Surakarta dan Yogyakarta untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW yang secara etimologi berasal dari kata syahadatain, dua kalimat syahadat sebagai simbol pengakuan keislaman. Sejarah upacara sekaten. Sekaten diperkenalkan oleh Sunan Kalijaga dan Raden Patah pada abad ke-15 sebagai media dakwah Islam kreatif melalui daya tarik gamelan pusaka. Tradisi ini tetap dilestari selama 7 hari, dimulai dari tabuhan gamelan suci hingga puncaknya, Gerubuk Mulut, yang menyajikan arak-arakan gunungan hasil bumi sebagai simbol syukur dan pengayoman raja kepada rakyat. Makna sejarah sekaten. Upacara sekaten memiliki makna mendalam sebagai perayaan akulturasi sebagai ajaran Islam dan budaya Jawa. Secara etimologis, sekaten sering dikaitkan dengan istilah syahadatain, dua kalimat syahadat, yang mencerminkan makna spiritual sebagai pernyataan iman dan sarana dakwah. Selain itu, perayaan ini bermakna sebagai bentuk syukur keraton dan rakyat atas kesejahteraan serta simbol pengayoman raja terhadap masyarakatnya. Tujuan upacara sekaten. Upacara sekaten bertujuan sebagai media dakwah Islam dan peringatan Maulid Nabi yang memadukan nilai religius dengan kearifan lokal Jawa. Mekaten presentasi saking kula menawi wonten lepat kula ngapun pengapunten. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.